Selamat malam para hadirin tamu undangan yang kami hormati. Bersama dengan dia Handoko dan bersama dia Kristianto. Pada malam hari ini kita akan mengikuti ibadah upacara ucapan syukur wedding anniversary Bapak Darius Sugiman dan Ibu Yohana Eni Suprapti yang ke-50 tahun. Mari sebelum kita mulai ibadah ucapan syukur ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang baik yang Tuhan berikan pada kami semua. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang telah Kau berikan hingga malam hari ini. Melalui ibadah ucapan syukur ini Tuhan, hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun, pernikahan Mas Bapak Darius Sugiman dan Ibu Yohana. Kami percaya Tuhan boleh mengurapi setiap kami, memberikan kami berkat dan sukacita sepanjang acara ini. Terima kasih Tuhan, biarlah acara ini Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ulang tahun pernikahan adalah satu momen yang spesial dan biasanya kita mempunyai sebutan khusus. Dan pada malam hari ini, hari ulang tahun pernikahan yang ke-50, biasa kita sebut Happy Wedding Anniversary atau ulang tahun emas, Gold Wedding Anniversary. Gold Wedding Anniversary melambangkan hubungan yang langgeng, penuh dengan sukacita, kekuatan dan kemakmuran. Penghormatan atas komitmen dan cinta abadi yang telah berjalan hingga 50 tahun. Pencapaian hubungan yang telah melewati berbagai macam hal, suka dan duka, tentunya akan menginspirasi bagi setiap generasi berikutnya. Sama seperti perjalanan pernikahan dari Bapak Darius dan Ibu Yohana. Pada malam hari ini, kita akan saksikan bersama dan saya percaya bukan hanya menjadi sukacita bagi Bapak Darius dan Ibu Yohana, tetapi juga sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mengundang bintang utama kita malam hari ini untuk masuk ke dalam main hall. Mari bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah kita sambut Bapak Darius Sugiman dan Ibu Yohana Eni Suprapti. Sambil berjalan memasuki ruangan dari pernikahan Bapak Darius Sugiman dan Ibu Yohana Eni Suprapti, terlahir anak pertama yang bernama Joko Widodo dan menantunya Evi Dian. Dari mereka lahirlah cucu pertama mereka, anak pertama Aurelia Putri Jovinka dan cucu kedua Larissa Aura Putri Jovinka. Dan saat ini mereka berhalangan hadir karena tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan. Dan selanjutnya memasuki main hall, anak kedua Saudari Ratna Dewi Permanasari. Selain memiliki satu putra dan satu putri, Bapak Darius dan Ibu Yohana mengasuh seorang putra dari kecil hingga dewasa. Kami persilakan Bapak Bayu Yuda Dwi Tama memasuki ruangan.
begitu ceria, dengan senyumnya yang khas dan begitu bersuka cita malam hari ini. Ya seperti agak tegang sedikit ya, mengingat 50 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu kita berikan satu kali tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang hadir, terima untuk Bapak Darius Sugiman dan Ibu Yohana Eni Suprapti. Saya persilahkan Bapak Darius dan Ibu Yohana boleh duduk di tempat duduk. Ya, kami ucapkan happy wedding anniversary yang ke-50 Bapak Darius dan Ibu Yohana. Dengan berkati kami turut berbahagia malam hari ini. Ya, tentunya 50 tahun bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah untuk melewati semua itu. Untuk itu kami percaya bahwa kalau bukan karena kebaikan dan anugerah Tuhan, semuanya tentu akan susah. Tapi kami percaya dengan anugerah dan kebaikan Tuhan, 50 tahun boleh dilewati dengan sukacita dan luar biasa. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada tim pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji nama Tuhan jikalau malam hari ini kita boleh ada tempat ini bersuka cita bersama menjadi saksi kebahagiaan Bapak Darius dan Ibu Yohana di 50 tahun pernikahan. Luar biasa. Boleh saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita akan sama-sama muji Tuhan malam hari ini. Boleh lihat samping kanan kirinya, kalau samping kanan kirinya pasangan Bapak Ibu, boleh katakan sama-sama ya, Tuhan memberkati pernikahan kita, amin. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan buat setiap kita, untuk kita boleh bersuka cita bersama-sama atas segala kebaikan Tuhan. Lagi kita puji Dia, Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari umat Tuhan katakan sama-sama. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
kita, amin. Dalam setiap kita, keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita, sebab Dia Tuhan yang baik. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Engkau Allah yang baik, Sebab Tuhan. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Nyanyi nyanyi besarkan besarkan agung nama agung Tuhan. namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Dia Tuhan yang baik. Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Sebab Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Dalam keluarga kita, terkhusus untuk keluarga Bapak Darius dan Ibu Yohana. Betapa luar biasa kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga ini, di mana kita malam hari ini boleh bersuka cita bersama-sama. Kita siapkan hati kita lebih lagi, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita persiapkan hati kita. Buka hati kita, dan biarlah malam hari ini Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap kita. Setiap kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Banyaklah kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, Hati kami limpah dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku hati kami bersyukur, hati kami bersyukur oleh karena keajaiban-Mu, oleh karena karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di setiap fase hidup kami Tuhan. Sampai dengan hari ini, pernikahan kami, kehidupan kami, semua ada di dalam kontrol kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada pribadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada
Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah malam hari ini kebenaran firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Kebenaran firman-Mu yang mengubah setiap hati kami. Kami percaya malam hari ini Kau berbicara kepada setiap hati, kepada setiap pribadi. Firman-Mu hidup buat setiap kami. Firman-Mu menjadi jawaban buat setiap doa kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang terkasih, Bapak Darius dan Ibu Yohana. Bagaimana? Wow, Bapak Darius dan Ibu Yohana semangat, senyum terus. Semalam bisa tidur enggak Pak? Ibu bisa tidur enggak? Tadi sudah makan belum? Atau ibunya karena pakai kebaya nggak bisa makan, nggak boleh makan gitu? Puasa? Wow, keren. Ini hari yang ditunggu-tunggu Bapak Darius itu ya. Betul enggak Pak? Betul enggak Bu? Hari yang dinanti-nanti memperingati 50 tahun ulang tahun pernikahan mereka. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Yuk sama-sama kita beri aplaus yuk kepada Bapak dan Ibu Darius. Ya. Kalau 50 tahun yang lalu waktu menikah Pak Darius bisa tidur enggak sebelum pemberkatan gitu? Mantap. Ibu enggak bisa, iya masih deg-degan gitu. Biasanya kalau saya melakukan sakramen pemberkatan nikah, saya bertanya pada mempelai gitu ya, bisa tidur? Gak bisa. Apalagi yang mempelai pria gitu ya, saya enggak tahu, malah yang pria yang malah lebih grogi daripada yang perempuan gitu ya. Matanya sayu gitu ya, karena saking tegangnya. Saya nggak tahu, mungkin tegang karena mengucapkan janji nikah gitu ya, ngafalin janji nikah sehingga mereka sampai tegang. Tapi kalau Pak Darius dan Ibu menikmati gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan tentang berkat rumah tangga. Sama-sama kita membaca di dalam Mazmur 128. Ayat 1 kita mulai membaca. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, Bapak Ibu, di sini ada kata yang selalu diulang-ulang, yaitu orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut Tuhan, laki-laki yang takut Tuhan dan diberkati. Ada hubungan erat antara berkat Tuhan dengan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Siapa tuh orang yang takut Tuhan itu? Bapak Ibu, takut Tuhan di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, itu ditulis dengan kata yare. Yare ini artinya takutnya itu hormat dan kagum pada Tuhan. Jadi bukan takut karena takut hukumannya, takut kualat. Kalau aku nggak melakukan nanti aku dihukum Tuhan. Kalau aku nggak melakukan nanti aku kualat. Bukan karena itu. Tapi pengertian yare di sini takut Tuhan. Karena dia hormat. Karena dia kagum. Karena dia mencintai.
Jadi seperti itu. Takutnya kepada Tuhan itu disertai hormat, disertai kagum, kekaguman pada Tuhan. Nah, kalau Bapak Darius kan terbukti ya Bapak Ibu ya, orang yang takut akan Tuhan. Bener enggak? Aduh, bener enggak Bu Yohana? Duh, Bu Yohana ya, istrinya ya. Bener enggak Bu? Oh bener lah, takut Tuhan. Mulai dari masa muda, mungkin mulai dari masa kecil ya Pak ya. Gitu, sudah takut Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, orang yang takut Tuhan, itu orang yang menghormati Tuhan. Orang yang kagum kepada Tuhan. Nah, saudara, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, yang diberkati oleh Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan itu Alkitab katakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau pengertian yang pertama, takut Tuhan itu yare, kagum, hormat sama Tuhan. Tapi yang kedua, takut Tuhan itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kata hidup di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu halak. Halak itu artinya hidup, halak itu juga artinya berjalan. Berjalan. Saudara, nah kata hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, halak, ini Bapak Ibu, kalau di dalam tata bahasanya, itu menarik ya, di dalam tata bahasanya tensisnya itu kal participle. Bapak Ibu, kal itu kata kerja yang kuat gitu, participle itu artinya ya tindakan aktif subjek. Jadi saudara, kalau saya mengatakan Pak Darius itu hidup takut akan Tuhan, berjalan menurut tuntunan Tuhan, jalan yang ditunjukkannya, berarti Bapak Darius itu bukan hanya dulu waktu masa kecil, waktu masa muda takut Tuhan, tapi setiap hari terus menerus. Nah ini tindakan aktif subjek. Jadi bukan hanya cuman dulunya takut Tuhan, tapi terus menerus setiap hari. Dan ini merupakan karena setiap hari, karena selalu, makanya itu menjadi karakteristik subjek. Makasih. Nah, karena ini merupakan dilakukan terus-menerus sehingga itu menjadi karakteristik subjek, menjadi gaya hidupnya. Benar ya, Bu Yohana? Iya. Bapak takut akan Tuhan ya, Bu? Iya. Tidak diragukan lagi gitu ya. Nggak perlu pakai cemburu-cemburuan gitu ya Bu ya. Wes pokoknya mantep, wes pokoknya hati percaya sama Pak, sama suami seutuhnya gitu ya Pak ya, gitu ya Bu ya. Nah terbuktilah kalau Pak Darius ini hidup berjalan takut akan Tuhan. Setiap hari, selalu. Bukan hanya waktu di rumah, bukan hanya waktu ada istri, takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak ada istri, nggak takut Tuhan. Sampai Bapak Ibu, ya kita tahu lah di IG, di TikTok itu ada video yang lagi viral gitu ya. Bapak apa itu RT apa lurah kalau nggak salah itu ya, buat konten video. Mestinya kontennya biasa aja, tapi terus ditutup oleh kami laki-laki, kami tidak takut istri gitu ya. Terus yang sekretarisnya, yang apanya gitu sampai ketawa semua gitu. Ih, Pak Lurah kok bisa ngomong seperti itu gitu ya. Nah, terus habis itu sampai di rumah istrinya marah, istrinya protes gitu ya. Istrinya buat video. Saya istri Pak Lurah ini tidak takut suami lah ya. Jadi saling beradu ya. Kemudian sampai dibuat klarifikasi lagi. Saya mengklarifikasi video saya yang kemarin itu bahwa yang lalu itu hanya bercanda aja. Tolong jangan disimpan, jangan di-save, jangan disebarluaskan videonya gitu ya.
Saya mengaku bahwa saya bernama ini, saya takut istri, mic-nya dikasihkan. Saya juga takut istri, saya juga takut istri. Ya nggak perlulah sampai sebegitunya ya. Bapak Ibu, di sini takut Tuhan, bukan takut istri. Istri itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dicintai. Begitu ya Pak Giman ya. Bukan untuk ditakutin, tapi untuk dicintai, untuk dikasihi. Sebab itu pernikahannya Pak Giman dan Bu Yohana awet sampai 50 tahun diberkati Tuhan. Karena ini sudah jadi karakteristiknya, habitnya, gaya hidupnya. Itu hidup berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Menurut relnya Tuhan, menurut jalannya Tuhan. Saudara, ini kata hidup, ini kata halak. Jadi bukan hanya kalau ada istri takut gitu ya. Kalau ada istri takut, tapi kalau nggak ada istri mampir ke sana ke sini, HP-nya, waduh wis, bukan seperti itu, tapi jadi gaya hidup. Bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya waktu awal-awal menikah, tapi sampai 50 tahun tetap ini takut Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang yang takut Tuhan, dia akan mendapatkan berkat rumah tangga. Apakah itu? Tadi dikatakan di ayat yang kita baca, istrinya itu seperti pohon anggur. Saudara, di dalam tradisi Israel, pohon anggur itu menggambarkan sukacita, kesukaan. Jadi di Alkitab itu ada 3 tanaman yang terkenal, 3 tanaman yang sangat berharga, ya, pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Nah, pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur itu 3 tanaman yang sangat-sangat bernilai di dalam Alkitab. Kalau dikatakan laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya itu seperti pohon anggur. Istrinya itu akan membawa sukacita buat suaminya. Benar enggak, Pak? Ya. Wah, mantap, iya gitu. Bukan istrinya nyebelin gitu, tapi istrinya itu membawa sukacita. Pulang rumah, lihat istri, seneng hatinya, ayem, damai. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Nah, saudara, bukan kalau pulang rumah lihat istri, dasteran lagi, rorolan lagi, remason, pakai koyo lah apa lagi. Tapi ini dia melihat istrinya itu membawa sukacita gitu ya. Melihat istrinya itu jadi apa ya? Jadi ayam lah, jadi seneng lah. Kalau keluar kota kangen sama masakan istri. Bener enggak Pak? Betul. Betul gitu ya. Nah, karena istrinya itu jadi pohon anggur, jadi kesukaan buat suaminya. Bukan seseorang yang cerewet iki kayak radio rusak iki. Bukan. Tapi istrinya itu menjadi buah anggurnya, ada kesukaan tersendiri. Ini. Kemudian yang kedua, anak-anaknya itu seperti tunas zaitun. Makanya tadi saya katakan ada 3 pohon yang terkenal di dalam Alkitab. Pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Ya. Nah, anak-anaknya itu seperti tunas zaitun. Tunas zaitun masih kecil, tapi nanti dia bakalan akan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya, pohon zaitun itu baik buahnya, daunnya, minyaknya itu sangat-sangat bermanfaat. Next ya. Nah, mau buahnya, mau daunnya, mau minyaknya, itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, di zaman modern ini bermanfaat, di zamannya Alkitab, Bapak Ibu, minyak zaitun itu menjadi campuran untuk minyak urapan. Kalau imam besar mau diurapi, itu harus pakai minyak urapan kudus, campurannya itu termasuk minyak zaitun. Jadi Bapak Ibu, mau dari zaman Alkitab sampai zaman sekarang modern ini, zaitun baik buahnya, daunnya maupun minyaknya itu sangat-sangat bermanfaat. Permisi.
Nah, bagi orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu, anak-anaknya, hidupnya itu bermanfaat. Dia tidak akan jadi pecundang. Masa depannya itu akan menjadi orang yang bermanfaat. Seperti Zaitun itu loh. Ribuan tahun dari zaman Alkitab sampai zaman modern tetap bermanfaat. Saudara, mau dari dunia, mau untuk kesehatan, mau untuk kecantikan, namanya minyak zaitun, buah zaitun itu bermanfaat. Saudara, begitulah anak-anak kita, Bapak Ibu, orang-orang yang takut Tuhan. Jadi kalau kita itu menjadi orang yang takut Tuhan, anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang bermanfaat untuk lingkungannya, untuk banyak orang, untuk komunitasnya. Saudara, Amsal 13 ayat 22 ini mengatakan begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya mengimani ayat ini. Aku mengimani janji-Mu Tuhan, bahwa aku akan memberikan warisan kepada anak cucu. Saudara, kata warisan di dalam bahasa Inggris itu ada dua, inheritance dan legacy. Dua-duanya diterjemahkan warisan. Tapi bedanya Bapak Ibu, kalau inheritance di sini itu warisannya berupa harta jasmani. Aset kekayaan, entah itu rumah, entah itu pabrik atau mobil atau tanah. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh ahli warisnya tok, gitu ya. Misalnya punya 4 anak, ya udah 4-4-nya ini tok, yang lain nggak dapet kalau yang nggak dapet warisan. Nah, itu seperti orang berikan dan itu diwariskan setelah mati, kebahagiaannya sementara dan bisa habis. Beda dengan inheritance, legacy. Legacy itu harta rohani, nilai kehidupan. Misal Bapak Darius mengajarkan arti sebuah kesetiaan itu seperti apa. Bu Yohana mengajarkan kepada anaknya untuk berdoa, punya kehidupan doa. Lah ini legacy, nilai-nilai kehidupan yang diwariskan kepada anak. Saudara, dan itu dinikmati banyak orang. Kalau anaknya itu mewarisi iman dari bapaknya, kehidupan doa dari ibunya, itu yang menikmati itu banyak orang. Bukan dia yang menikmati. Lingkungan di sekitarnya, komunitas di sekitarnya bisa menikmati iman yang dia miliki, integritas yang dia miliki, kehidupan doa yang dia miliki. Dinikmati banyak orang. Memberi pancing bukan memberi ikan kalau legacy itu. Diajarkan selama hidup. Mari Bapak Ibu, selama kita hidup, ini oleh Tuhan kita diberi kesempatan untuk kita itu mewariskan legacy kepada anak-anak kita. Nilai-nilai rohani kepada mereka. Entah itu takut Tuhan, entah itu kejujuran, entah itu doa, kehidupan doa, iman, integritas dan lain sebagainya. Dan kebahagiaannya itu permanen dan selalu tetap ada. Orang benar, orang baik akan memberikan warisan kepada anak cucunya. Mau inheritance, mau legacy. Ini kita berikan kepada anak kita. Ayo Bapak Ibu, kita mau memberikan 2 hal ini. Tuhan, berkati saya, jasmani, rohani. Supaya saya bisa memberikan warisan, baik warisan jasmani maupun warisan rohani. Mungkin warisan jasmaninya nggak bisa berupa aset, mungkin hanya uang tabungan, nggak seberapa, nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin itu berupa asuransi, nggak masalah. Saudara, tapi itu janji Tuhan, orang benar akan memberikan warisan kepada anak cucunya. Saudara, dan kita melihat ayat penutupnya dalam ayat 45. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Bapak Ibu, kata diberkati di sini, diberkati, memberkati, itu di dalam bahasa Ibraninya, tensisnya itu disusupi piel. Piel itu artinya satu bentuk penekanan. Jadi Bapak Ibu, saya umpamakan ya, kalau ini tab saya ini kalau jatuh bukan hanya retak, tapi pecah berkeping-keping, dilem nggak bisa, dibenerin nggak bisa, itu piel, hancur, remuk. Kalau dikatakan di sini sesungguhnya demikianlah akan diberkati, berarti bukan hanya berkat asal-asalan, berkat ecek-ecek, enggak, tapi sungguh-sungguh diberkati orang yang takut Tuhan. Itu saudara bukan dia yang ngejar berkat, tapi dia yang dikejar oleh berkat. Dan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati orang itu. Diingat oleh Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, ketika kita itu hidup takut akan Tuhan, hidup kita itu diberkati Tuhan, ngalami berkatnya Tuhan. Yang jadi pertanyaan, seberapa kita takut Tuhan? Seberapa kita itu, rasa takutnya pada Tuhan. Apakah hanya ketika hari Minggu tok, ketika kita ada di gereja, ketika ada di rumah, ketika dekat sama istri jadi satpam gitu ya, yang ngawasi terus, ngelirik terus gitu ya. Kalau suaminya ngelirik, Pak, nah, langsung bapaknya langsung gini. Apa seperti itu? Orang yang takut Tuhan, dia itu hidupnya sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati kehidupannya. Ini adalah jaminan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau untuk lebih dan lebih lagi hidup takut Tuhan. Dan kita akan menikmati janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami hidup menikmati janji firman-Mu. Kami menjadi orang yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga rumah tangga kami diberkati Tuhan. Keturunan kami menjadi keturunan yang istimewa, keturunan yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Malam hari ini tidak ketinggalan rekan-rekan dari kelompok sel atau iCare Yudea akan membawakan persembahan sebuah lagu pujian malam hari ini. Kami persilahkan.
akan lekang dimakan waktu, tulus dan abadi. Biar putih rambutmu, kerut wajahmu, ku tetap setia. Biar susah hatimu, sukar jalanmu, ku tetap setia. Badai gelombang tak akan dapat memisahkan kita, karena kau selalu ada di hatiku. Tetap setia. Biar putih rambutmu, kerut wajahmu, ku tetap setia. Biar susah hatimu, sukar jalanmu, ku tetap setia. Badai gelombang tak akan dapat memisahkan kita, karena kau selalu ada di hatiku. Karena kau selalu ada di hatiku. Luar biasa, pujian yang indah yang berjudul 50 tahun sesuai dengan hari ulang tahun pernikahan Bapak Darius dan Ibu Yohana. Bapak Darius dan Ibu Yohana tergabung di dalam iCare Yudea, membuka pintu rumahnya untuk kelompok sel iCare Yudea. Dan lagu ini sangat luar biasa dipersembahkan dan diciptakan oleh teman-teman dari kelompok sel iCare Yudea. Puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada acara pemotongan kue tar. Dipersilakan Bapak Darius dan Ibu Yohana untuk bangkit berdiri dan mendekati ke arah kue tar yang telah disediakan. Selanjutnya dipersilakan Bapak Darius dan Ibu Yohana untuk bersama-sama memegang pisau berdua. Saat ini Bapak Darius dan Ibu Yohana akan melakukan prosesi pemotongan kue. Saya hitungan ketiga. Pisau boleh mulai dipotong dari atas ke bawah. Saya mulai 1, 2, dan 3. Kita berikan aplaus buat Bapak Darius dan Ibu Yohana. Mencintaimu dalam hatiku selamanya, tiada cinta yang lain. Sepanjang pisau yang telah dipotongkan di kue, sesaat lagi Bapak Darius dan Ibu Yohana akan saling menyuap kue yang telah disediakan. Dimulai dari Bapak Darius akan memberikan suapan kue tanda cinta kasihnya kepada
kepada Ibu Yohana. Boleh diberikan aplaus. Dan sekarang ganti dari Ibu Yohana akan memberikan sesuap kue kepada Bapak Darius. Momen yang indah mengenang 50 tahun yang lalu saat mereka mengucapkan janji menjadi satu. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya diberi kesempatan untuk Bapak Darius memberikan sambutan pada para tamu undangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Salam sehat dan sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada yang terhormat Ibu Gembala kami, Pastor Teresia Siswanto, beserta tim pastoral dan pelayan-pelayan Tuhan yang kami kasih. Kepada yang terhormat para pendeta dan hamba Tuhan yang dimuliakan, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu para undangan yang sudah berkenan hadir, dan kepada yang kami cintai dulur-dulurku semua yang dari Semarang, Solo, Ungaran maupun Tasikmalaya, tetap sehat dan semangat. Yang pertama, saya ucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenanannya dalam acara malam hari ini, sehingga kita bisa bersatu hati di tempat ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua untuk memberikan doa restu kepada kami dan keluarga dalam ibadah syukur memperingati ulang tahun pernikahan emas atau pernikahan Yubel. Untuk menyingkat waktu, kami mohon izin untuk menceritakan secara singkat kilas balik di mana saya bisa bertemu dengan istri saya. Bapak Ibu, waktu itu pada tahun 1973, di tengah-tengah kota Solo ada tempat hiburan namanya Taman Sriwedari. Di situ ada gedung kesenian yang setiap hari Sabtu diisi panggung hiburan dangdut, dan tempat itu dinamakan Weekend Show. Dalam Weekend Show tersebut setiap hari Sabtu malam grup dangdut tampil bergantian. Sehubungan dengan pekerjaan saya, waktu itu saya bertugas sebagai soundman sekaligus sebagai operator yang selalu siap duduk di belakang perangkat sound system. Sebagai operator saya punya banyak teman musisi dan kenal penyanyi dari beberapa grup dangdut. Kebetulan ada seorang penyanyi yang mengenalkan kepada saya seorang perempuan mungil yang sekarang menjadi istri saya. Namanya Eni Suprapti, panggilan sehari-harinya di rumah Prapti. Karena dia seorang Kristen yang nama baptisnya Yohana, maka saya kalau panggil dia Yohana sampai sekarang. Waktu itu saya usia 25 tahun dan Yohana 19 tahun.
saya diteguhkan dalam pernikahan kudus pada tanggal 28 April tahun 1975 di Gereja Baptis Indonesia Warung Miri Solo oleh Bapak Pendeta David Sukamto almarhum. Dalam membangun rumah tangga, saya dikaruniai 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 perempuan dan 2 cucu. Mohon maaf, anak saya yang laki-laki malam ini tidak bisa hadir karena tugas dan tanggung jawab kepada negara yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu biasa kalau ada konflik, tetapi saya tidak takut Pastor Tere kepada istri saya, takutnya sama Tuhan. Saling diam 1000 bahasa demi mempertahankan egonya masing-masing. Tetapi saya punya moto atau semboyan, yaitu berdoa, bersyukur, dan mengalah. Berdoa karena Tuhan yang mempersatukan jangan sampai diceraikan kecuali maut. Bersyukur, kita berdua selalu mau menerima apa adanya. Ada daging, puji Tuhan, ada sayur bening, ya dimakan. Ini kita menerima adanya. Ada kerupuk, ya dimakan. Ada daging, puji Tuhan. Yang ketiga mengalah. Mengalah bukan karena kalah, tetapi demi untuk mempertahankan rumah tangga kita sampai maut yang memisahkan. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan tim pastoral serta para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah merespon acara ibadah ucapan syukur ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terselenggaranya acara malam hari ini atas dukungan dan sponsor serta dimotori oleh anak-anak saya. Puji Tuhan, anak saya seperti pohon zaitun. Demikian sambutan kami. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Sangat menginspirasi. Saat ini saya undang Pastor Teresia Siswanto boleh maju ke depan yang akan memberikan kenang-kenangan dari Gereja AFCF Lamongan Indah yang akan dilanjutkan dengan doa berkat kepada Bapak Darius dan Ibu Yohana. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan berdoa untuk Bapak dan Ibu Darius. Saya juga mengundang rekan-rekan hamba Tuhan yang ada, yang hadir untuk sama-sama bisa maju untuk mendoakan Bapak dan Ibu Darius. Mari rekan-rekan hamba Tuhan. Ada lagi? Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat supportnya. Sama-sama kita mengarahkan tangan kita pada Bapak dan Ibu Darius. Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu luar biasa Tuhan. 50 tahun sudah Bapak Darius dan Ibu Yohana menjalani pernikahan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan, anugerah, dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga Bapak Darius dan istri
bisa menikmati perjalanan 50 tahun pernikahannya. Kami tahu Engkau Allah yang setia, Tuhan setia terhadap perjanjian-Mu, dan Tuhan juga akan menyatakannya sampai pada kesudahannya. Engkau Tuhan akan menunjukkan kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan demi kebaikan, anugerah-Mu mengalir Tuhan atas kehidupan Bapak dan Ibu Darius, sehingga Tuhan mereka mengalami kemuliaan demi kemuliaan-Mu terpancar melalui pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, pernikahan mereka menginspirasi banyak orang, bukan hanya kepada anak cucunya, tetapi kepada semua orang di mana mereka berada. Mereka menjadi berkat. Tuhan tetap melimpahkan mereka dengan kasih setia, kebaikan dan kesehatan ilahi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang terindah dari Roh Kudus senantiasa mengalir terus di dalam pernikahan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, studimu, kesehatanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita, mengalir melalui hidup kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Semua kita yang percaya katakan amin. Dimohon untuk Bapak, Ibu, hamba Tuhan boleh tetap di tempat dan berbaris mengambil posisi, karena akan diambil fotonya bersama-sama dengan Bapak Darius dan Ibu Yohana. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Ya, Pastor Teresia akan berfoto dengan Bapak Darius dan Ibu Yohana. Boleh mempersiapkan diri keluarga dari Solo. Setelah ini akan berfoto. Ya, mempersiapkan diri ya. Sudah? Ya, saya undang dengan hormat keluarga dari Solo untuk bisa maju ke depan. Ya, semua dari Solo mungkin bisa maju ke depan foto bersama dengan Bapak Darius dan Ibu Yohana. Oke.
skip kita lanjut dari keluarga dari Semarang mungkin bisa hadir ke depan, maju ke depan untuk bisa berfoto dengan Bapak Darius dan Ibu Yohana pada malam hari ini. Saya persilahkan. Mari. Iya. Dapat mempersiapkan diri teman-teman dari Aimen Solo. Oke, teman-teman dari Solo ya, keluarga dari Solo. Setelah ini ya, keluarga dari Solo. Oke, terima kasih. Ya, kami persilahkan keluarga dari Solo bisa langsung maju ke depan. Setelah ini teman-teman dari Aimen bisa mempersiapkan diri di samping ya. Oke, terima kasih keluarga dari Solo. Teman-teman dari Aimen bisa maju. Yuk. Yuk, bisa ambil barisan. Ya, bisa ambil 2 sap yang di belakang. Oke.
Luar biasa. Amen, AFCF Lamongan indah. Terima kasih untuk segenap tamu undangan. Oh iya, ya keluarga-keluarga yang belum foto, ya. Iya, mungkin Mbak Ratna bisa dengan Mas Bayu, ya, foto. Oke, mari ada. Yuk, yang mau foto. Mempersiapkan diri Mbak Ratna dengan Mas Bayu. Ya. Mempersiapkan diri semua petugas malam hari ini. Mempersiapkan diri semua petugas. Oke, saya undang semua petugas, mari silakan mengambil tempat. Ya, langsung berbaris, ya, menghemat waktu, ya, langsung berbaris. Ya, saya undang Bu Rizky juga boleh maju ke depan, petugas dari I Care Yudea. Yuk, semua maju petugas. You believe I'm everything I am because you loved me. You gave me wings and made me fly. You touched my hand like you touched the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said the stars Yuk, bagus sekalian. Pak Eko. Pak Eko. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. Oke, terima kasih segenap para hadirin yang telah datang pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk setiap yang hadir boleh memberikan ucapan sebelum kita pulang. Sekali lagi kepada Bapak Darius dan Ibu Yohana. Boleh bisa melewati jalan sebelah depan saya ini, lalu boleh turun hingga bagian kanan. Saya persilahkan untuk setiap foto. Oh ya, mari.